Jal piro jal tebak jal piro piro jal ya Allah ini rambutnya kentut kah Sumpah. Uang cuti itu kalau misalkan finish kontrak tidak perpanjang kontrak atau dia pulang Indonesia itu dapatnya cuma 14 hari kok. Karena apa? Karena Weman Sane. Jadi yang ketiga tahun itu tidak melebihi kok, tidak melebihi 3 tahun. Jadi harus lebih dari 3 tahun baru itu dihitungnya 21 hari. Makanya yang perpanjang kontrak itu pasti 21 hari. Tapi kalau misalkan tidak perpanjang kontrak, finish pulang atau finish pindah itu cuma 14 hari kok. Halo Koko. Ya, malam Cek. Kenapa Cek? Pernah cuma Enggak, Cek? aku tadi kan dengar Koko bilang katanya kalau misalkan apa namanya yang lagi nunggu lagi permitnya udah turun. Kalau ya permit yang turunnya itu yang lagi pindah majikan itu, kalau 2 bulan itu nggak bisa kok. Soalnya mereka setiap hari Kamis itu harus ke bursa. 1 hari itu nggak ke bursa aja, kita harus wajib lapor kabur kok. Jadi itu bisa dideportasi terkecuali pasiennya itu meninggal, itu bisa kok. Kalau pasiennya meninggal itu bisa karena pasiennya meninggal itu permit ada 4 bulan kok. Jadi boleh pulang dulu. Sebelum permitnya turun dia bisa cepet-cepet pulang, cuti. Terus nanti kalau permitnya udah turun dia tetap harus cepet balik ke Taiwan. Bentar, Untuk nyari majikan. kemarin yang saya temuin anak itu sempat juga mau dilaporin kabur sama agensinya, tapi ketika di Depnaker cek dia udah cuci. Ya udah cucing ya. Soalnya kan kalau yang apa namanya yang pindahnya itu kan kalau pindah cuman kalau misalnya pasien meninggal itu ada jeda 4 bulan kok. Jadi 2 bulan bisa ditambah 2 bulan. Tapi kalau yang pindah biasa itu kayak dia itu putus kontrak sama majikan 2 gitu, bulan. dia pengen itu cuma 2 bulan aja. Nah 2 bulan kalau permitnya itu kan 3 minggu udah langsung turun kok biasanya. Jadi itu kita sarankan jangan pulang gitu loh kok. Soalnya kita itu satu hari Kamis aja dia tidak ke bursa itu pihak bursa pasti telepon kita cari anaknya dan itu bisa langsung dideportasi kok kayak gitu. Kenapa? Makanya nggak boleh kalau misalkan mereka itu yang bukannya pasien yang meninggal nggak boleh pulang. Anak-anak aku juga banyak yang pulang cuti yang yang pasiennya meninggal boleh kita ya udah kamu cepet pulang dulu nanti kamu kesini lagi soalnya kan jedanya 4 bulan. Gini Cek, saya nggak maksud. Soalnya setelah saya tanya pihak imigrasi pun, dari kasus yang saya analisa kemarin, itu sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi tidak disarankan oleh banyak agensi karena pusing. Pusingnya apa pas interview nggak ada anaknya. Tapi kalau dari Iya aturannya, kan emang harusnya kan emang harus dari itu kan ya emang dari pihak bursanya kok. Emang dari pihak bursanya setiap hari Kamis itu boleh izin sekali doang 1 hari Kamis doang kok. Biasanya kayak gitu. nah setiap hari Kamis dia mesti datang untuk Untuk taka. absen kok. Absen, Pak? iya absen. Dan taka. Iya, absen. Tapi begitu dikasih tahu dia keluar negeri, itu aman Cek. Pernah saya coba soalnya. Berarti agensinya harus ngizinin dulu gitu ke itu. Soalnya sih aku belum ketemu sih yang kayak gitu. Kalau misalkan yang pasien yang pulang cuti itu yang pasiennya meninggal, kita boleh mereka pulang dulu. Jadi kemarin saya dapat aneh, ini anak tiba-tiba pulang dadakan karena orang tuanya ini meninggal. Dia pulang lah, gak ngasih tahu agennya nyari dong, agennya nyari, ternyata baru ketahuan nih anak, tapi dia pintar dia pulangnya setelah permit turun, dia pulang, dia balas chat agensinya. Nah agensinya bingung dong, mau laporin anaknya kabur aja lah. Nah di Depnaker tuh tanyain, ada balas chat nggak? Ada bukti dia nggak balas chat selama 3 hari nggak? Dia ada balas chat, akhirnya nggak bisa dilaporin. Nah, Ya berarti kan dia ada izin. Kalau gitu berarti kan dia ada izin. Soalnya sih aku belum pernah ketemu sih yang kayak gitu. Tapi kalau yang pulang cuti karena pasiennya meninggal, aku banyak sih anak-anakku tak suruh pulang dulu gitu. Dia nggak izin, dia baru tahu anaknya itu di Indonesia. Dia udah ini sih ya. Iya, dia nggak tahu, tapi bener bisa. Cuma sekali lagi guys ya, tidak disarankan ya. Karena kenapa? Satu, cari job itu kalian harus ada di tempat. Itu interview benar, itu benar. kita ngikutin jadwal majikan. Jadi kalau bisa
pulangnya jangan lama, 2 minggu, oke lah, 1 minggu oke. Ya, Jangan itu sampai oke lah mepet. itu. Iya. Jangan sampai itu. Terus ada lagi Koko tadi kan bahas yang masalah apa namanya finish kontrak itu masalah uang cuti itu kok. Nah, itu. Nah, uang cuti itu gini loh kok. Kalau aku ya selama 8 tahun di agensi, uang cuti itu kalau misalkan finish kontrak tidak perpanjang kontrak atau dia pulang Indonesia, itu dapatnya cuma 14 hari kok. Karena apa? Karena Weman Sane. Jadi yang ketiga tahun itu tidak melebihi kok, tidak melebihi 3 tahun. Jadi harus lebih dari 3 tahun baru itu dihitungnya 21 hari. Makanya yang perpanjang kontrak itu pasti 21 hari. Tapi kalau misalkan tidak perpanjang kontrak, finish pulang atau finish pindah itu cuma 14 hari kok. Nah, itu yang selama ini saya sosialisasikan. Cuman tadi aku di counter nih sama satu agensi nih. Tadi makanya saya belak-belakan saya kasih lihat videonya kan. Si Andi ngomongnya itu meskipun finish itu haknya mereka 21 hari. Tidak ada. Soalnya Weman Sane nih, 就能40天而已啊。 Gua sampai dikatain oknum loh sama mereka loh. Ini. Aku tadi ini lihat Mustika, tahu kan Mustika itunya videonya itu. Nah, dia di situ bilangnya katanya misalkan anak PMI nunggu majikan baru di agent, selama di agent nunggu majikan baru itu tidak perlu bayar service agency. Padahal di situnya di situ ditulisnya tuh itu surat penetapan ganti majikan itu memang tidak boleh membebankan ke PMI. Tapi kalau service agency itu tetap harus bayar. Nah, tadi tuh banyak yang share ke aku kan, karena aku diblokir juga sih sama Mustika. Gara-garanya dulu aku pernah nge-stitch dia masalah jeda finish kontrak, katanya ada jeda 2 bulan untuk mencari majikan, sedangkan finish kontrak itu tidak ada jeda gitu loh kok. Kalau jeda itu untuk yang putus kontrak kan, bener nggak? Ya, ini aku kurang mengerti juga nih. Kalau misalnya finish, mereka mengapply untuk mencari pekerjaan baru. Itu kan dia bisa ada permit 2 bulan kan? Iya. Nah, kalau terkecuali pasien meninggal itu bisa 4 bulan kok. Oh, nah jadi 2 bulan ditambah 2 bulan. Meskipun dia sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun ya? Iya kok. Pokoknya pasien meninggal itu 4 bulan kok jedanya kok. Oke, paham. Ya, ini masukan ya, karena selama ini kita nggak ngerti, takutnya kita sosialisasi salah pun jadi problematik kan? Iya. Aku sih sering aku kemarin aku lihat ini anak aku apa nih, laporan apa sih sama Koko nih. Aku bukannya takut, jadi aku langsung datengin, ada apa Mbak? Kok nggak langsung ke aku? Aku bilang kenapa langsung Koko Faisal? Aku bilang gitu. Ya, anaknya kadang kan anak-anak mungkin merasa nyaman ya. Kalau saya sih dengerin itu perhatiin. Kalau saya dengerin anak itu, saya dengerin dulu mereka ngomong. Segimanapun sifat mereka, saya dengerin dulu gitu. Tapi aku sekarang lihat Koko lebih tertata sih ngomongnya sekarang semenjak Koko buka LPK. Bukan. Nah, ini saya ralat. Bukan masuk LPK.